Salam sahabat, kabar yang luar biasa pasti Anda alami. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baru pasti Anda alami. Kita sudah hampir 1 bulan melalui tahun 2022. Mari kita belajar bersama-sama. Kita sering melakukan kesalahan, dan saat kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang itu memaafkan, tetapi masih diingat-ingat kesalahan kita. Suatu saat kita salah lagi, dan orang tersebut akan berkata, dulu pernah melakukan seperti itu dan sekarang dilakukannya lagi. Atau pasangan hidup suami istri, seorang suami kalau berbuat salah, istrinya mengingat dan terus menerus diingatkan, terus menerus itu menjadi permasalahan kita, terus menerus diceritakan atau terus menerus diviralkan, terus diingat terus dan terus dibicarakan bahwa kamu pernah salah, dia pernah seperti ini, bahkan diceritakan kepada orang lain, menjadi viral kesalahan kita. Kita belajar hari ini sahabat, kita belajar dengan Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema diampuni dan tidak diingat lagi. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, kembali dikatakan terus-menerus kesalahan seseorang itu diingatnya. Dikatakan ini ada ahli Farisi, ada orang Saduki, ada ahli hukum Taurat, ada ahli Taurat, ada hamba-hamba Tuhan, mungkin ahli-ahli teolog, dan dikatakan di sini mereka terus-menerus mendesak tanya kepada Tuhan. Latar belakang firman Tuhan ini, ayat ini adalah ada seorang perempuan yang ketangkap basah berzina, sehingga ahli-ahli Taurat tanya kepada Tuhan Yesus, dan dikatakan di sini, dan ketika terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena di hukum Taurat, hukum Musa, setiap perempuan yang berbuat zina, ketangkap berbuat zina, akan dirajam batu sampai mati. Dan itulah yang dilemparkan ahli Taurat, orang Saduki, Farisi, hamba-hamba Tuhan, para imam kepada Yesus saat itu. Tetapi mari kita lihat jawabnya Yesus. Siapa yang tidak berdosa? Lempar duluan. Bahkan Yesus pun tidak akan melempar batu atau menghukum perempuan itu yang berkedapatan berbuat zina tersebut. Hal ini sering terjadi, bahkan selalu terjadi di antara kita. Kita melihat berita-berita atau gosip-gosip, berita-berita yang miring itu, wah rasanya senang, dan itu menjadi viral, dan orang terus-menerus mempertanyakan, terus-menerus menceritakan, terus dilakukannya, dan itu sangat menghakimi dalam kehidupan kita. Hari ini mari, kalau kita pernah mengalami seperti itu, kita mungkin terhukum, bukan terhukum di hukuman sel atau di penjara, tapi terhukum dengan tertolak. Semua mata melihat kita dengan cara negatif, dengan kacamata yang salah, dengan kacamata yang negatif. Semua orang membicarakan kesalahan kita. Itu sangat menghukum pribadi kita. Itu sangat menghukum pribadi yang berbuat salah. Karena selalu setiap kali melihat kita, melihat kesalahan kita. Itulah yang terjadi di antara manusia. Itulah yang terjadi di antara kita. Mari saat ini belajar dengan Tuhan kita. Saat kita berbuat salah, apakah Tuhan akan terus-menerus menyatakan kamu salah, kamu pernah seperti ini, kamu pernah berbuat salah, kamu pernah berbuat melanggar, kamu pernah. Tuhan tidak pernah menunjuk-nunjuk kehidupan kita dengan kesalahan kita sahabat, sehingga kita tidak perlu terintimidasi. Baiklah kita berlaku seperti Tuhan kita yang ada di dalam kita. Sekali kita mengampuni, baiklah kita menyelesaikan. Selesai, tidak akan diingat-ingat lagi. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Bahkan waktu kita masih lemah, waktu kita masih bergumul dengan kelemahan, Tuhan mau mati untuk kita.
Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dengan kasih karunia-Nya Dia mau mencurahkan darahnya bagi kita yang masih bergumul dalam dosa. Ini loh perbedaannya. Tuhan tidak mencari orang yang baik-baik, tetapi Tuhan mau mencari orang yang mau datang merendahkan hati di hadapannya. Kalau kita berbuat salah, Tuhan pun akan mengampuninya. Tapi beda dengan kita. Saat ada teman kita yang berbuat salah dan kembali kepada kita, kita akan berkata, buktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Buktikan bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu yang lama. Tetapi Tuhan berkata di sini, saat kamu masih lemah itu loh nak, aku mau mati bagi kamu. Tidak menunggu kamu sudah berbuat baik, tidak menunggu kamu sudah baik, tetapi saat kamu masih lemah, saat kamu masih berdosa, aku mau mati bagi kalian. Itu kasih yang sempurna, pengampunan Tuhan yang sempurna. Mari kita lihat di dalam Yesaya. Dan Tuhan berkata di situ, kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah Dia, kata Tuhan, yang menghapus dosa pemberontakanmu, yang menghapus dosa dan kesalahanmu, yang menghapus segala kelemahanmu, segala kecenderunganmu. Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus dengan darahnya. Waktu di kayu salib Dia berkata sudah selesai. Kemudian dikatakan di sini, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Oleh karena itu saya memberi tema hari ini, mengampuni dan tidak mengingat lagi, atau diampuni dan tidak diingat lagi. Mari kita berlaku sebagai orang yang benar, berlaku sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan mengampuni kita dan melupakan masa lalu kita. Tuhan mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita yang lama. Mari kita belajar, Tuhan ada di dalam kita. Kita belajar berlaku kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada pasangan kita yang berbuat salah. Mari kita ampuni dan tidak mengingatnya lagi. Bukan mari kita mengampuni dan memviralkan atau terus-menerus menceritakan, terus-menerus mempertanyakan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, aku mengampuni segala kecenderungan, segala dosamu, dan aku tidak pernah mengingat-ingat lagi. Apa yang harus kita lakukan lagi? Hanya datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, hanya datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, aku mengampuni dan tidak pernah mengingat-ingat lagi. Tidak ada yang kita ragukan lagi, sahabat. Tidak ada yang kita perlu khawatirkan lagi. Mari datang kepada Yesus dan katakan mohon pengampunan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, aku ampuni dan aku tidak akan pernah mengingat lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.